Pernah nggak sih kepikiran, apa ya rahasia di balik pernikahan yang bisa awet sampai puluhan tahun? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng beberapa pemikiran mendalam dari AE Eko Siswanto tentang apa sih yang bikin sebuah hubungan itu cuma sekedar bertahan atau malah bisa benar-benar bertumbuh. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh penulisnya sendiri, A. Eko Siswanto punya pesan penting. Di sini tuh nggak ada yang namanya guru dan murid. Kita semua sama-sama lagi belajar dari kehidupan. Jadi, anggap aja ini obrolan santai, kita buat saling belajar ya. Coba deh bayangin sebuah skenario. Ada pasangan yang udah menikah lebih dari 25 tahun. Mereka duduk di satu ruangan yang sama, tapi hening. Nggak ada obrolan, nggak ada tawa. Kayaknya semua udah selesai diomongin. Nah, ini dia titik persimpangan yang krusial banget. Dari situasi tadi, muncul deh pertanyaan yang paling mendasar. Setelah puluhan tahun lewat, hubungan itu sebenarnya apa? Apa masih ada cinta? Atau jangan-jangan udah jadi hubungan yang nggak sehat alias toksik? Atau ya udah, cuma bertahan aja karena terpaksa? Ternyata nih, pernikahan yang udah berjalan lama itu bisa punya dua wajah yang kontras banget. Dan seringnya yang kita lihat dari luar itu cuma topengnya aja. Iya, di luar rumah mereka kelihatan sempurna. Datang ke kondangan bareng, senyum ke semua orang, kelihatan harmonis banget. Tapi begitu pintu rumah ditutup, suasananya beda total. Sepi, obrolan isinya cuma sindiran, dan barang-barang pun rasanya cuma buat menuhin kewajiban. Rasanya udah hampa. Tapi ada juga loh wajah yang satunya lagi, wajah di mana waktu justru bikin cinta mereka makin dalam, makin matang. Obrolannya jadi lebih adem, ketawanya lebih lepas, dan berada di dekat pasangan itu rasanya benar-benar kayak pulang ke rumah, nyaman banget. Dan ini dia jalur yang berbeda. Waktu cuma membawa capek, hubungan itu jadi kayak robot, cuma rutinitas yang dijalanin tanpa ada perasaan apa-apa lagi. Sekedar bertahan karena mungkin cinta dan semangatnya udah lama padam. Jadi apa sih yang bikin nasib pernikahan itu bisa beda banget? Satunya bertumbuh, satunya cuma bertahan? Jawabannya ternyata ada di pilihan, mau pasrah ikutin arus aja atau mau sadar bikin pilihan setiap harinya. Kenapa ya banyak yang akhirnya milih buat bertahan aja? Alasannya macam-macam dan seringkali bukan lagi soal cinta. Bisa jadi demi anak, biar nggak malu sama keluarga besar, atau mungkin karena takut kalau harus hidup sendirian. Mereka kayak terjebak dalam rutinitas yang udah dibikin sendiri. Nah, kalau pasangan yang bertumbuh, cara mandang mereka beda. Mereka paham kalau cinta itu bukan benda mati. Cinta itu hidup, kayak tanaman. Kalau nggak dirawat, nggak disiram, ya lama-lama bakal layu dan mati. Perlu usaha tiap hari. Oke, kalau gitu perawatan hariannya itu kayak gimana sih? Apa aja kunci-kunci yang bisa bikin hubungan itu tetap sehat dan terus bertumbuh? Yuk kita lihat. Kuncinya tuh, percaya atau enggak, bukan di hal-hal yang besar dan heboh. Justru ada di pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan sesimpel, mau beneran dengerin pasangan, mau coba ngertiin, dan yang paling penting, mau nurunin ego sedikit. Dan ini dia musuh terbesarnya, ego. Ego yang kegedean itu diibaratkan kayak karat. Awalnya nggak kelihatan, tapi pelan-pelan dia bakal ngerusak fondasi hubungan sampai akhirnya rapuh dan roboh. Kenapa? Karena ego bikin kita lebih pengen menang sendiri daripada menang bersama. Komunikasi yang sehat itu bukan berarti nggak pernah ada konflik ya. Justru konfliknya ada, tapi cara ngadepinnya yang beda. Tujuannya bukan buat saling nyerang, tapi buat saling memahami. Kuncinya, ngomong tanpa didominasi ego, jujur tapi tetap jaga perasaan, dan boleh tegas tapi jangan sampai merendahkan. Dan yang terakhir, dampak dari cinta yang dirawat baik-baik ini ternyata efeknya luas banget. Nggak cuma buat kebahagiaan mereka berdua, tapi juga soal warisan yang mereka tinggalkan. Ini dia, warisannya. Sebuah kalimat yang dalam banget. Dari cinta yang matang, yang terawat, akan lahir generasi baru yang hatinya seindah permata. Jadi ini bukan lagi soal dua orang, tapi soal masa depan yang mereka bangun bersama. Warisan terbaik itu apa? Ya ini, anak-anak yang tumbuh besar melihat orang tua yang saling menghargai. Hasilnya, mereka punya hati yang lapang, jiwa yang positif, dan nilai-nilai hidup yang kuat. Mereka belajar dari contoh nyata, bukan cuma dari omongan. Jadi, kesimpulannya, mungkin selama ini kita salah fokus. Kita sibuk mencari kebahagiaan, mencari pasangan yang sempurna. Padahal kebahagiaan sejati itu nggak ditemukan, tapi diciptakan, dirawat, dan diperjuangkan. Kuncinya ada di kata bersama-sama.
Obrolan kita hari ini ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Bukan lagi gimana cara nemuin kebahagiaan, tapi pilihan kecil apa yang bisa aku buat hari ini untuk menciptakan kebahagiaan dalam hubunganku. Coba kita renungkan.